Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya ingin menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga senantiasa kita selalu ditambahkan rezekinya, diberi kesehatan lahir batin, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ini saya sambil membersihkan, menggosok-gosok koleksi batu cincin saya, teman-teman ya. Ini cukup antik dan lumayan unik. Meskipun jarang saya pakai, ini saya suka sekali. Ini batu pandan, jenis batu pandan nanas, khas Jawa Barat. Warnanya agak lebih tua ya warnanya ya. Biasanya kalau batu pandan nanas, kebanyakan warnanya lebih dominan ke kuning. Tapi ini agak sedikit perpaduan warna kuning dan sedikit merah madu. Jadi terkesan lebih tua warnanya. Ini cukup unik dan antik. Menurut saya ini cukup elegan sekali. Saya suka namun jarang saya pakai. Ini ada beberapa batu yang menjadi koleksi saya yang sengaja malam ini saya ingin membersihkan sejak masih duduk di bangku sekolah SD, sekolah dasar dahulu di masa kecil saya. Saya sudah menyukai batu cincin, teman-teman. Hanya saja pada saat sekolah, saya jarang sekali memakai batu akik. Kadang dalam satu minggu memakai batu akik sekali dua kali untuk pergi ke sekolahan, karena waktu itu masih kecil itu agak sedikit malu diejek sama teman-teman, katanya kayak dukun, bahwa akik itu adalah atribut dukun. Itu menurut asumsi atau pemikiran-pemikiran orang yang pemahamannya masih di situ. Dan semoga semakin bertambahnya usia, pemahamannya akan semakin dalam, semakin luas, tidak cukup sampai di situ saja pemahamannya. Karena pada kenyataannya banyak sekali artis-artis yang tentunya tidak mau dibilang atau tidak mau diklaim sebagai dukun, tapi pecinta batu akik juga. Termasuk para guru-guru yang disebut dengan ustadz atau guru ngaji. Zaman sekarang kan banyak sekali orang yang lebih suka dengan menggunakan bahasa luar daripada bahasa pribumi. Guru saja sekarang lebih akrab sebutannya dengan sebutan ustadz. Padahal guru-guru yang mengajarkan selain ngaji, selain membaca Al-Quran, dan yang mengajarkan selain ilmu-ilmu agama itu juga ustadz. Kalau gurunya perempuan, orang Arab menyebutnya ustadzah. Terus kalau guru laki-laki, orang Arab menyebutnya ustadz gitu. Sama saja. Kalau ini warnanya putih, nyinden, seperti mata kucing. Sambil sedikit ngelantur nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting semoga ada manfaatnya begitu. Sekedar membersihkan karena saya hobi, bukan karena kalau tidak dibersihkan kodamnya ngamuk. Tidak, itu kan seperti orang yang saya sebutkan tadi, yaitu orang yang masih dangkal dan kurang luas pemahamannya sehingga merasa pintar. Ya karena salah satu ciri-ciri orang yang kurang pintar itu memang yang merasa pintar atau yang merasa paling benar. Segala sesuatu jika tidak sesuai dengan apa yang diyakini, tidak sesuai apa yang dia ketahui, meskipun itu bidangnya berbeda, disebut itu tidak benar. Ya, begitulah dunia. Karena dunia adalah pokok dari semua dosa atau bibit-bibit dosa berada di dunia. Ya, kalau enggak disebut pokok dari sebuah dosa atau dari setiap dosa, bukan dunia namanya. Ini ada juga beberapa batu yang masih saya taruh di dalam plastik klip ini. Ada ruby,
ada jamrud, ada batu Sulaiman, dan lain sebagainya. Ada juga batu badar besi ukuran kecil. Ini lengketnya cukup kuat sekali kalau dimagnet. Ini sudah lama saya simpan. Ada juga yang batu proses buatan manusia, buatan pabrik, entah itu pabrik apa atau home industry, saya juga tidak tahu. Nah, ini ruby, merahnya seperti merah darah ini. Terus kalau yang satu ini yang replika. Ini yang tidak asli atau yang buatan manusia. Orang-orang menyebutnya American Star. Itu. Meskipun ini proses tidak alami, saya suka karena sangat cocok sekali jika kita pakai yang tujuannya sekedar untuk pemanis jari. Juga ruby ini ruby juga merahnya lebih tua dari tadi, dari yang ini. Ini juga merah tapi bukan ruby. Masuknya red baron ini teman-teman. Ini yang antik dan elegan yang tadi, yang pertama saya tunjukkan tadi. Terus ini yang istimewa. Meskipun jelek, menurut saya ini istimewa. Yang sudah saya buat konten beberapa hari yang lalu. Ini fosil kayu. Prediksi saya ini fosil kayu garu. Ini adalah prediksi. Entah itu salah atau benar, yang jelas prediksi saya di situ. Cukup sepuh sekali. Nah, ini bacan. Ini kalau ini sering saya pakai karena menurut saya ini sangat cocok sekali untuk pemanis jari. Kalau ini kecubung bungur atau kecubung Kalimantan natural. Ini adalah koleksi saya. Kenapa saya tunjukkan koleksi saya? Karena di sini buat sahabat-sahabat subscriber tercinta dimanapun berada, ternyata memang banyak sekali penghobi batu akik, terutama fosil gali kelor, yang selama ini sering saya buat konten-konten di video saya, dan saya jelaskan tentang dari segi energi alaminya, atau dari segi mistisnya, atau juga dari segi mitosnya dan lain sebagainya, juga perawatannya. Ini saya hadapkan ke bawah kameranya ya, biar tahu semuanya. Nah, ini teman-teman, ini yang virus, yang menurut saya ini cukup bagus sekali virusnya. Ini tadi yang batu cukup sepuh sekali, ukurannya seukuran liontin, batu fosil ini. Nah, terus ini bulu macan, istimewa ini, meskipun ini bagian bulu macannya tidak hidup, menurut saya ini terlihat seperti hidup. Anehnya begitu. Nah, ini yang saya bilang, meskipun bulu macannya bagian apa ya, ini serat-serat yang berwarna agak sedikit putih tulang ini. Kan kalau batu akik bulu macan dibilang hidup, yang seperti bulu ini kan terkesan seperti bergerak-gerak jika kita goyangkan begini. Tapi ini tidak terkesan seperti bergerak-gerak. Anehnya kalau kita pandang atau dilihat, apalagi secara langsung, itu nampak seperti hidup. Nah, anehnya begitu. Saya sendiri susah menjelaskan, karena selama ini saya baru dapat batu yang unik seperti ini, yaitu bulu macan. Kalau dulu-dulu sekitar berapa ya, 4-5 tahun yang lalu, masih gencar-gencarnya batu akik, itu bulu macan adalah termasuk salah satu dari sekian banyak batu akik yang mempunyai nilai harga yang cukup fantastis. Apalagi batu bulu macan itu yang hidup, yang terkesan bulunya hidup jika digoyang-goyangkan. Kalau yang mati, yang tidak hidup, itu harganya masih terjangkau atau bisa dibilang relatif murah. Dan anehnya ini meskipun bagian motif bulunya ini mati, tidak terkesan hidup, jika dipandang dalam hitungan 1 menit, 2 menit, menurut saya ini seperti terkesan hidup. Bisa dibilang seperti terkesan bernyawa. Anehnya begitu. Nah, inilah uniknya batu alam, mempunyai
misteri tersendiri. Di sisi lain bisa dibilang bukanlah sebuah misteri juga boleh, karena menurut saya misteri adalah sesuatu hal yang belum bisa dijelaskan atau masih rumit dijelaskan, belum mencapai pada sebuah titik temunya sehingga masuk kategori misteri. Itu teman-teman, makna dari sebuah misteri. Bukan berarti misteri itu menyangkut hal-hal yang gaib, yang tidak kasat mata saja. Memang untuk urusan gaib yang tidak kasat mata itu juga sebuah misteri, karena sesuatu yang tidak semua orang bisa melihatnya atau tidak semua orang bisa merasakannya. Seperti halnya batu, keindahan batu alam ini yang saya tunjukkan tadi, yaitu bulu macan, juga masuk kategori misteri. Karena apa? Karena sulit sekali saya untuk menjelaskannya. Dan buat sahabat-sahabat pencinta batu akik, batu Nusantara, terutama fosil Gali Kelor, salam kompak selalu. Kenapa di sini saya menyebutkan sahabat-sahabat yang pecinta batu akik? Karena kebetulan di sini kan saya ini sedang ingin membersihkan batu-batu akik karena hobi. Meskipun ada beberapa batu di sini bukan batu akik Nusantara, dari luar, dari jenis permata yaitu ruby, tidak masalah kita pakai, dan ini juga dari alam dan ada nilai positifnya juga. Sejak zaman dahulu ruby dipercaya secara alami mampu melancarkan peredaran darah, untuk menguatkan pinggang, atau bisa juga untuk sebagai media pengajian secara umum, dan juga menyimpulkan atau sebagai simbol cinta kasih. Ada juga yang menyebutkan batu matahari, bermacam-macam. Dan untuk khasiat yang saya sebutkan tadi, terlepas itu mitos atau fakta, terserah kita menganggapnya apa. Intinya di sini adalah seni. Seni yang mempunyai nilai plus. Apa nilai plusnya? Selain keindahan, juga mungkin mitos yang selama ini kita anggap benar-benar mitos, pada kenyataannya memang itu bukan sekedarlah mitos. Kadang efek yang kita dapatkan itu tidak terasa. Karena pada kenyataannya saya pernah memberikan sebuah batu cincin pada seorang teman, yang sementara teman saya tersebut itu tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Tapi pada saat dipakai dalam waktu beberapa minggu, sakit yang dikeluhkannya itu berkurang. Padahal selama itu teman saya tidak mengkonsumsi obat apapun, entah itu obat herbal atau obat kimiawi, tidak. Karena dia sangat susah kalau disuruh minum jamu, minum obat pun susah, itu sejak dahulu. Dan katanya ringan. Nah, itulah yang disebut dengan energi alami. Nah, tidak percaya juga tidak apa-apa, kembali ke pribadi masing-masing. Karena percaya atau tidak percaya, yang namanya alam atau benda apapun yang ada di muka bumi ini, itu faktanya juga menghimpun energi alami. Dan itu memang diciptakan oleh Tuhan, memang begitu. Itu adalah sebuah karunia juga menurut saya, yang diperuntukkan untuk umat manusia. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak ada alasannya. Dan setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak akan sia-sia. Pasti ada manfaatnya, hanya saja kita sebagai manusia ini mau menggali, mau mengkaji, mau meneliti lebih dalam, lebih luas atau tidak. Intinya begitu. Dan banyak sekali orang yang melakukan kesalahan, yaitu jangan percaya hal-hal yang semacam itu, bilangnya begitu. Terus kalau kita tidak percaya dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan, bahwa sebuah batu itu juga diberikan energi oleh Tuhan. Terus bagaimana? Katanya beriman. Katanya beriman, tapi tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan atau kebesaran Tuhan. Oke, baik. Mungkin saya juga salah dalam berucap atau berkata-kata. Mungkin yang dimaksud tidak percaya kalau ada hal-hal yang mistis atau hal-hal yang gaib terdapat pada sebuah batu. Tidak percaya juga tidak masalah.
Karena agama pun tidak pernah untuk menganjurkan mempercayai pada sebuah benda atau benda bertuah apapun, dan itu juga larangan dari agama. Tuhan yang melarangnya agar kita tidak mempercayai kekuatan selain kekuatan Tuhan atau kekuatan Allah. Akan tetapi Tuhan pun juga mewajibkan agar kita percaya adanya hal yang gaib. Begitu teman-teman. Jikalau kita tidak percaya adanya hal yang gaib, itu artinya kita sudah menjatuhkan salah satu dari rukun iman kita. Intinya begitu. Makanya untuk jenis pemahaman-pemahaman semacam itu, ini harus berhati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, jangan dikit-dikit mengklaim bahwa si A ini menduakan Tuhan, bahwa si B ini menduakan Tuhan. Alah, bagaimana itu? Karena yang namanya syirik itu tempatnya di hati, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di pundak, bukan di kepala, bukan di telinga, bukan di lidah, bukan di mata, bukan di hidung, dan lain sebagainya. Tempatnya di hati. Dan yang mengetahui isi hati seseorang itu hanya Tuhan. Bukan ranah kita sebagai sesama manusia itu mengetahui isi hati. Gitu. Lalu kenapa kok menghakimi atau mengeklaim semacam itu? Gitu masalahnya. Kok berani-beraninya masuk atau memasuki ruangan yang sementara bukan ranah kita sebagai manusia biasa? Itu dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, teman-teman. Makanya dulu saya pernah mendengar atau mendapatkan sebuah pesan yang sampai sekarang tidak pernah saya lupakan dari seorang sesepuh yang sekarang sudah almarhum. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebenarnya saya sering mendengarkan kalimat-kalimat semacam itu, tapi saya tidak tahu kenapa kalimat itu atau ucapan itu baru bisa menancap ke dalam diri saya pada saat orang yang saya anggap sebagai orang sesepuh tadi itu berbicara kepada saya atau berpesan kepada saya bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berarti kalau kita melakukan sebuah kebenaran pun tetap kita tempatnya salah dan lupa. Sehingga apa yang kita perbuat kadang itu benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Kadang juga benar menurut kita, benar menurut orang sekitar kita juga, belum tentu benar menurut pandangan Allah. Gitu. Makanya jangan suka masuk ke ranah ke tempat yang bukan ranah kita. Karena kalau kita memasuki wilayah yang bukan wilayah kita, itu tidak ada benarnya. Pertama, bukan tempat kita. Seperti halnya kita menganggap bahwa seseorang, katakanlah si A atau si B dan lain sebagainya, orang ini syirik gitu katanya. Padahal syirik itu tempatnya di hati, bukan di panca indera kita, bukan di fisik kita. Karena segala sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, itu timbul dari dalam hati. Nah, ada kalanya setelah timbul dari dalam hati, keluar melalui ucapan atau lisan, ada kalanya yang tetap di dalam hati, yang disebut dengan sirri atau rahasia. Gitu teman-teman. Dan hanya Tuhan yang Maha tahu. Makanya jangan mudah atau jangan cepat memberi kesimpulan atau anggapan-anggapan yang sementara itu hanya sebatas anggapan, karena itu hanya akan menambah dosa kita. Gitu. Makanya manusia tempatnya salah dan lupa. Itu sudah pasti. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila mungkin ada salah kata, baik yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.